Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan apalagi ya buat teman-teman pokoknya yang menonton podcast kita, podcastnya WPA Kota Bandung, Warga Peduli X Kota Bandung. Nah, kali ini saya di sini tidak sendirian, ditemani teman ngobrol saya. Dia seorang influencer dan seorang CEO juga, CEO KPA Kota Bandung. Langsung saja kita panggil. Halo Kang Ade. Halo, Sehat Kang? Alhamdulillah sehat Intan. Intan gimana? Alhamdulillah sehat juga Kang. Kang, Ya, kalau boleh tahu sekarang ini Akang selain jadi CEO di KPA Kota Bandung, kesibukannya apa lagi Kang? ya. Saat ini selain jadi di PL Kota Bandung, aku tuh lagi enjoynya nih, lagi nikmatin hobi baru yang tidak sengaja jadi food and tourism influencer. Sebenarnya sih Wow. belum pantas ya dibilang influencer ya, karena pengalamannya juga masih sedikit, kemudian juga melihat dari teman-teman yang lain juga kan kayaknya jauh lah gitu, jauh dikatakan influencer, tapi ya eh, apa yang aku jalanin itu ya namanya itu influencer, mau tidak mau harus terima julukan itu. Iya ya Kang, asik sekali ya. Bisa dapat makanan dan jalan-jalan gratis dong kalau gitu. Ya, betul. Ajak-ajak dong Kang. Oke, nanti diajak. Kang suka sama dunia menjadi influencer ini, jadi food and tourism influencer itu sejak kapan, Kang? Iya, sebenarnya kalau bicara sejak kapan, ini baru banget karena akun aku juga food lover sebenarnya itu baru ada lah gitu, baru mulai muncul tuh di tahun 2020 kemarin. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal food and tourism tuh sebenarnya ya aku kan juga sarjana pariwisata sebenarnya. Jadi kalau ngomongin soal pariwisata udah memang dari aku kuliah gitu kan, dari aku kuliah juga udah knowing about pariwisata ya kan, about kayak gitu-gitu. Kemudian kalau soal makan, aku doyan makan gitu, maksudnya memang kelihatan lah gitu dari bentuk tubuh juga ya, aku mau doyan makan apa aja aku makan, apalagi yang namanya perbamian gitu kan, perbasoan, pokoknya itu aku tuh demen banget yang namanya makan. Nah, sejak kapan itu tahun 2020 pas banget Indonesia dan seluruh dunia dilanda pandemi waktu itu. Wow. Kebetulan memang belum ada kerjaan, yang dulu aku sempat jadi koordinator media edukasi dan informatika di LSM Puzzle Indonesia waktu itu dari tahun 2016 sampai 2020. Kebetulan memang programnya sudah selesai, jadi belum ada lagi kegiatan dan belum ada lagi kerjaan. Nah, kebetulan ada pandemi juga, kita benar-benar yang ya semua orang juga benar-benar yang mendadak benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan ya sebenarnya, karena mau keluar juga ketakutan ya kan, mau melakukan apa aktivitas pun ketakutan. Nah, Kang, tapi nih kalau ngomongin apa namanya makanan, aku suka makan gitu ya. Makanya suka banyak tapi nggak gede-gede nih, Kang. enak banget tuh Intan. Gak kayak aku dong, udah menambah berat badan aja nih. Udah jalan-jalan kemana aja sih, Kang? Kalau misalnya food, aku sih memang udah hampir semua ya, maksudnya yang ada di Bandung, dari yang baru-baru, dari yang baru-baru sampai makanan-makanan yang memang lama, sampai ada salah satu brand makanan siap saji yang memang jadi langganan aku lah, maksudnya langganan dalam arti ketika dia ada produk baru dia pasti kontak, Kak ini
minta dipromosiin, minta diiniin gitu. Jadi ada salah satu makanan restoran siap saji yang khusus burger, jadi apa namanya, jadi ini aku lah gitu, dibilang ambasador enggak, jadi cuman kalau misalnya ada produk baru dia langsung kontak gitu. Itu yang bikin aku appreciate gitu sih. Itu. Kemudian kalau hotel, kalau tourism, kalau hotel tuh hampir semua juga yang di Bandung udah aku review, udah aku coba promosi gitu. Beberapa tapi belum sempat keluar Bandung karena kita tahu sendiri ya, dalam keadaan kayak gini masih belum bisa ke apa jauh-jauh lagi ke keluar Bandung. Memang sudah ada beberapa beberapa hotel yang memang dari luar Bandung yang udah waiting list, bukan waiting list, jadi memang udah dijadwalin gitu. Paling ya mudah-mudahan di tahun 2022 kalau ada waktu, kalau ada apa namanya kesempatan ya jadwal itu bisa dilaksanakan gitu. Sejauh-jauhnya kemarin sih baru di Soreang sih, di luar Bandung tuh Soreang ada hotel paling besar di Soreang, hotel Sultan Raja Soreang, itu baru di situ sih. Wah, itu Kang enak ya kalau gitu kerjaannya. Kang, kalau misalkan banyak nih endorsannya, banyak makanannya, boleh dong dikirim-kirim ke kosan aku. Boleh nanti dikirimin. Tinggal nanti abis ini kirim aja ya Wak ininya, alamatnya di mana. Serius? Serius. Kalau nggak nanti kapan-kapan ikut aku review. Jadi lumayan tuh bisa sambil makan tuh sambil ngerasain oke gini ya rasanya review gitu. Boleh banget. Biar aku jadi gendut ya. Terlalu kurus nih aku. Tapi nggak gendut-gendut padahal makannya banyak nih. Kang, ngomong-ngomong kan Akang itu ini ya udah jadi CO cukup lumayan lama ya Kang? Ya, kebetulan aku jadi CO dari angkatan pertama. Jadi di 2019 kalau nggak salah 2019 itu aku udah jadi CO di angkatan pertama. Dan sekarang pas kemarin ada buka lowongan lagi, aku akhirnya mencoba untuk melamar lagi untuk bisa bergabung lagi di KPA Kota Bandung di CO Jilid 2. Ya semoga sih ini bisa jadi terus ya karena apa namanya ya selain menjadi penjembatan antara kecamatan, antara wilayah gitu, antara masyarakat dengan KPA Kota Bandung, sebenarnya fungsi dari CO ini sebenarnya bagus juga untuk di masyarakat karena di masyarakat kan banyak sekali yang informasi-informasi ataupun edukasi yang mereka tuh nerima mentah-mentah kadang-kadang kan. Nah, inilah jangan nggak memberikan informasi yang tepat gitu karena nggak keterbatasan sumber daya juga yang dimiliki KPA dan teman-teman dari dinas kesehatan untuk bisa turun langsung ke ke akar rumput gitu, ke masyarakat untuk bisa memberitahu, menginformasikan dan mengedukasi terkait dengan HIV. Benar, Kang. Gitu. Kang, selama jadi CO pernah nggak ada pengalaman yang berkesan selama terjun ke masyarakat bahwa masyarakat itu benar-benar punya pandangan yang punya pandangan yang tidak luas, bisa dibilang pandangan itu cukup dangkal dan sehingga mereka menyudutkan Oda bahwa itu mah gara-gara ininya kelakuannya, jadi stigma dan diskriminasi lah ininya gitu Kang. Iya. Kalau ada sih pas lagi pertama kali turun jadi CO juga sebenarnya pengalaman itu sebelum jadi CO juga sebenarnya pada saat aku bekerja menjadi relawan aktivis HIV di Puzzle Indonesia pun hal-hal itu sebenarnya masih ditemukan gitu. Jadi ketika jadi CO pun juga masih ditemukan anggapan-anggapan dari masyarakat yang berpikir bahwa
orang yang kena HIV mah dah itu mah kelakuan sorangan gitu, maksudnya dah itu mah kelakuannya dia gitu kan. Padahal yang harus mereka ketahui sebenarnya adalah ketika angkanya tinggi di satu daerah itu justru bagus gitu, bukan karena di dalam satu daerah itu ada bekas lokalisasi yang ditutup gitu kan. Itu masih anggapan, kalau buat aku itu masih anggapan stigma dan terhadap pekerja seks. Padahal kalau ada satu wilayah yang tinggi, angkanya kasusnya tinggi, artinya kan orang yang ada di sana udah cukup sadar kan, udah cukup sadar akan awareness-nya HIV/AIDS gitu kan. Udah banyak orang yang akhirnya mau dites, udah akhirnya banyak orang yang akhirnya ketahuan untuk dan langsung diobati, benar nggak? Itu wilayah yang sama sekali rendah gitu. Rendah artinya kan kita nggak tahu nih apakah wilayahnya benar-benar tidak ada orang yang hidup dengan HIV, ada tapi belum terjangkau ya kan, belum tampak gitu. Namanya juga kasus HIV kan seperti gunung es ya, seperti fenomena gunung es itu kan yang harus dipecahkan gitu sebenarnya. Nah itu dia kalau menurut aku. Jadi kalau ngomongin soal masih banyak masyarakat yang kayak seperti tapi tidak sedikit pun juga ada orang-orang yang akhirnya paham ketika kita memberikan edukasi, ketika kita memberikan informasi yang tepat, yang berdasarkan data, berdasarkan sesuai gitu, berdasarkan apa yang kita berikan gitu. Mereka akhirnya paham, oh iya ternyata ternyata penularan HIV itu nggak segampang ini ternyata. Ada beruntungnya ketika disangkut pautkan dengan COVID. Ternyata nggak segampang COVID ya penularan HIV, harus begini, kemudian harus ada ini dan segala macam. Iya gitu. Jadi tidak sedikit juga ada banyak masyarakat yang akhirnya paham dan tahu gitu bahwa penularan HIV seperti apa, orang yang hidup dengan HIV itu bagaimana gitu. Jadi balance lah sebenarnya masyarakat saat ini dibandingin yang dulu banget ya. Kalau dulu banget aku taunya tuh masih bener-bener jomplang banget gitu, masih yang stigma diskriminasi itu bener-bener yang masih kental banget. Kalau sekarang kalau aku bilang balance lah, yang stigma diskriminasi juga masih ada, tapi yang paham dan peduli juga banyak sebenarnya gitu. Kang, kalau boleh tahu di Kota Bandung sendiri yang positif HIV/AIDS itu banyaknya di kalangan ibu rumah tangga kah, atau usia produktif kah, atau bagaimana Kang itu? Ya, kalau menurut data kemarin yang aku bisa sharing kemarin sih, aku lihat angka tertinggi masih di heteroseksual, tapi aku lupa berapa persennya. Heteroseksual masih tinggi, itu termasuk ada ibu rumah tangga di dalamnya. Ada berapa persen ibu rumah tangga yang terpapar virus HIV per tahun. Jadi di situ ada heteroseksual. Kemudian kedua di situ ada homoseksual juga masih menjadi termasuk yang istilahnya, tapi di situ homoseksualnya LSL ya, maksudnya jadi lebih ke perilaku ke laki-laki, seks dengan laki-laki. Karena itu harus bisa dibedakan juga, karena antara LSL dengan homoseksual itu berbeda, karena LSL-nya sendiri adalah kan perilaku seksual, kemudian homoseksualnya sendiri adalah orientasi. Jadi yang bisa dilihat angkanya cukup tinggi juga di LSL, yaitu tadi kenapa? Karena ada banyak laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki tapi tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai homoseksual gitu. Jadi tetapi terkadang hal-hal yang kayak gini tidak diketahui sama masyarakat pada umumnya. Orang berpikir bahwa udah LSM pasti gay gitu. Jadi orang mikirnya tinggi juga ya angka dari gay, padahal enggak. Padahal sebenarnya
gay itu sudah pasti LXL gitu. Tapi kalau LSL belum tentu dia gay gitu. Jadi apa namanya penjelasan yang seperti itu masyarakat tidak tahu. Masyarakat tahunya bahwa ya udah LSL adalah gay, angkanya cukup tinggi, artinya ya udah kalau LSL cukup tinggi angkanya berarti gay lah. Yang cukup istilahnya memberikan kontribusi pada angka tingkat angka tinggi kasus HIV di Kota Bandung gitu. Antara dua sih, antara heteroseksual dan LSL tadi. Nah, Kang, kalau menurut Akang sendiri nih, kenapa sih kita sebagai masyarakat harus bisa menghilangkan atau minimal ngerem mulut sendiri supaya stigma dan diskriminasi itu tidak tertuju kepada Oda? Kan tidak semua orang mengetahui HIV/AIDS itu apa dan kenapa mereka bisa terjebak ke sana gitu, bisa positif. Nah, itu bagaimana, Kang? Iya. Gimana ya, kalau misalnya kita sebenarnya ini kan juga jadi tujuan kita bersama ya, 3-0. Salah satunya adalah zero stigma dan diskriminasi. Cuman meskipun aku juga kadang-kadang suka menyangsikan gitu ya, menyangsikan dalam arti, mungkin gak ya di tahun 2030 tuh udah nggak ada stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV, sedangkan sedangkan masyarakat kita masih berpikir tentang kalau orang yang hidup dengan HIV ini adalah begini gitu, kaitannya dengan norma, kaitannya dengan agama, kaitannya dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Kalau itu masih ada di dalam masyarakat kita, di tengah-tengah kita, kayaknya sulit juga tuh di tahun 2030 zero stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV. Tapi ketika orang di tengah-tengah masyarakat kita, aduh, gua nggak peduli deh ini mereka yang positif HIV, mau dari gay, mau dari pekerja seks, mau dari penastun kayak atau apa, gua nggak peduli. Yang penting yang gue pedulin sekarang bagaimana nih orang-orang yang hidup dengan HIV ini udah bisa berobat, udah nggak bisa menularkan lagi gitu. Jadi masyarakat tuh udah berpikir bagaimana caranya si orang-orang ini meningkatkan kualitas hidup mereka gitu. Bukan lagi mikirin bagaimana apa dan dari mana gitu si orang HIV ini akhirnya tertular HIV gitu, tertular virus HIV. Jadi si masyarakat ini sudah harus berpikir bagaimana caranya meningkatkan kualitasnya si orang-orang ini agar si orang-orang ini pun bisa diterima di masyarakat dan masyarakat pun bisa hidup dengan ya dengan si orang yang hidup dengan HIV ini. Jadi udah nggak punya lagi ketakutan, gue kalau misalnya di warga gue ada orang yang HIV, gue takut nanti anak gue kayak gini dan segala macam, ataupun apa segala macam yang kayak gitu ya. Jadi itulah gitu. Kalau misalnya masyarakat udah kayak gitu ya, insya Allah di 2030 zero stigma dan diskriminasi itu akan bisa terwujud akhirnya. Yang harus kita sama-sama lakukan, Intan lakukan, aku lakukan, teman-teman semua lakukan adalah bagaimana nih kita menciptakan, kalau aku sih punya cita-cita bagaimana kita menciptakan Bandung benar-benar tanpa stigma. Bandung benar-benar masyarakatnya tuh benar-benar menerima orang yang hidup dengan HIV tanpa ada lagi stigma dan diskriminasi. Tapi itu juga buat aku sendiri juga kadang-kadang masih sulit gitu, buat aku yang ada di lingkungan, sebenarnya di lingkungan isu ini juga sebenarnya sulit kan. Kadang-kadang secara tidak sengaja, kadang-kadang aku juga memberikan stigma dan diskriminasi kepada orang lain. Kayak misalnya contohnya, buat orang yang tidak yang HIV negatif aja, kadang-kadang aku suka masih memberikan stigma dan diskriminasi. Karena ini yakin banget nih yang nggak positif HIV, kadang-kadang aku suka ngomong gitu, ini kok dia apa sih masih sehat, tapi kenapa sih harus kayak gini dan segala macam gitu. Atau misalnya
apa sih, kalau pengamen lagi-lagi kita makan, so ada pengamen datang mundar mandir kayak gitu-gitu. Kadang-kadang kita juga suka apa sih, bicara yang kalau buat aku tuh kita juga menstigma dia gitu, belum tentu ternyata orang itu memang apa namanya, apa yang seperti kita pikirkan gitu kan. Nah, kita juga jadi dari diri kita sih sebenarnya, dari kita bagaimana kita belajar mencoba untuk yaitu tadi membuka hati kita, buka hati kita yang lebar selebar-lebarnya, kemudian berikan cinta ke siapapun sebenarnya, ke diri kita sendiri gitu kan, ke orang lain gitu. Sebenarnya kita udah tidak harus berpikir bahwa nggak harus kepo sih sebenarnya, kita jangan jadi kepo sih sebenarnya ke 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 hidup orang lain gitu ya. Kalau kita sendiri nggak mau dikepoin orang, ya jangan kepo sama orang gitu. Kayak kemarin aku sempat ditanya sama KPA kan, kasih slogan dong buat KPA dari lu. Ya terus kalau aku bilang, aku sih kemarin mikirnya gini, kalau aku nggak bisa ngasih makan banyak orang gitu ya, nggak bisa kasih makan banyak orang, ya udah lu kasih apa namanya, cukupin dulu aja gitu makanan buat lu atau keluarga lu. Dan kalau lu nggak bisa mengedukasi seluruh orang yang lu temui, ya udah lu mulai aja edukasi ke hal-hal yang ke orang-orang yang terdekat lu dulu. Atau enggak kayak gini, lu sebelum lu membahagiakan orang lain, lu buat lu bahagia dulu aja gitu loh. Kalau lu nggak pengen apa namanya, orang lain menstigma dan mendiskriminasi Oda, ya tunjukkanlah bahwa lu tidak pantas untuk distigma dan diskriminasi gitu. Kalau lu pengen orang-orang menghargai lu, kalau lu orang-orang pengen menerima lu sebagai Oda, ya lu keluar dan tunjukkan bahwa Oda lu seperti ini loh, bisa diterima di masyarakat, bisa menjadi apa namanya, bermanfaat di masyarakat. Ya itu dia apa namanya, tunjukkanlah hal-hal seperti itu gitu. Itulah yang aku lakukan saat ini di di lewat hobi aku gitu ya. Aku nunjukin ke semua orang bahwa aku positif HIV. Tapi aku bisa apa? Aku bisa ngelakuin apa yang mungkin orang lain nggak mikir bisa gitu loh. Kayak orang kayaknya nggak mungkin deh orang positif HIV bisa ngevlog. Orang positif HIV nggak bisa jadi influencer. Orang positif HIV tuh nggak mungkin bisa kesana sini dengan berbagai banyak aktivitas gitu. Dan enggak, itu aku patahkan gitu, aku buktikan dengan aku bisa jadi influencer food and tourism. Orang-orang itu, mereka itu tahu, mengenal aku adalah HIV positif, kemudian aku tidak akan menularkan virus HIV ke produk-produk mereka atau ke tempat-tempat mereka. Enggak tuh, mereka sangat appreciate karena yang mereka lihat bukan odanya, bukan status odanya, tapi yang mereka lihat adalah bagaimana aku bisa mempromosikan apa yang harus aku promosikan. Bagaimana mereka melihat bahwa ternyata ya dia bisa menjadi influencer, dia bisa mempromot produk aku, mempromot tempat-tempat aku gitu loh. Meskipun ternyata dia orang yang hidup dengan HIV dan gitu. Nah itu yang mau aku tunjukin ke orang lain, ke masyarakat gitu, ke masyarakat bahwa ya inilah orang yang hidup dengan HIV bisa melakukan apa yang mungkin mereka nggak tahu bahwa ini bisa dilakukan sama orang yang hidup dengan HIV. Belum tentu orang yang HIV negatif juga bisa melakukan hal seperti ini. Gitu. Siapapun bisa berprestasi ya Kang, termasuk yang positif HIV juga. Lawan HIV dengan prestasi gitu ya Kang. Kang, saya punya pengalaman yang bisa dibilang sangat berkesan ya buat saya. Waktu semasa saya kuliah, semasa saya praktek, saya pernah memiliki teman. Dia seorang homoseksual juga, dia positif HIV dan sudah meninggal dunia. Jadi saya itu merasa apa ya, bukan kasihan, bukan bagaimana, tapi
di situ saya berpikiran, waktu saya benar-benar masih sangat awam gini, ya kenapa lu begitu gitu. Padahal, nah ketika saya menganalisa tugas saya dengan beberapa teori di psikologi gitu ya, ada perjalanan yang tidak sebentar, tentunya perjalanan itu sangat panjang gitu, yang bisa menyebabkan mereka terjerumus ke sana. Di masa mereka kanak-kanak itu, memang ada beberapa yang sudah memiliki gejala-gejala tanda-tanda orang itu akan terarah ke masalah yang berkaitan dengan seksualitas gitu. Nah, terus ya, masa kanak-kanak ini kalau orang-orang bilang itu adalah masa di mana kita tuh tidak memiliki beban, artinya happy-happy terus, main-main terus kerjaannya. Padahal no, tidak sama sekali. Justru masa yang paling stres itu adalah masa kanak-kanak. Nah, ketika menginjak usia remaja, kan ada perubahan hormon ya, karena ada masa akil balik. Nah, di situ cara berpikir seseorang, kemudian sikap, emosi, dan lain sebagainya itu semakin terbentuk gitu. Kalau semakin dijustifikasi, semakin distigma, apalagi mendapat kekerasan terutama dari keluarga, maka tidak heran gitu. Kalau misalkan anak itu sendiri atau individu itu sendiri bisa terjerumus ke masalah yang berkaitan dengan seksualitas, akhirnya lama-kelamaan semakin tergiring ke masalah yang berkaitan dengan HIV, bisa dikatakan HIV positif gitu ya. Nah, sudah seperti itu ketika individu tersebut sudah berstatus HIV positif, distigma dan didiskriminasi lagi. Kenapa seperti ini? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Hello, ternyata ada perjalanan yang tidak sebentar, yang cukup panjang, yang sangat membuat batin mereka bergejolak dan mereka perang dengan diri sendiri, mereka berantem dengan diri sendiri. Mereka sejak kecil pun harus dibantu gitu, harus memang benar-benar di terapi, tapi ternyata memang tidak semua orang tua aware dan tidak semua lingkungan di sekitar aware gitu terkait masalah tersebut gitu. Kang Abe, apakah pendapat saya ini salah atau bagaimana, boleh ditanggapi gitu? Iya, enggak. Gini, sebenarnya setiap orang pasti pernah mengalami hal seperti ini, pernah punya teman, kemudian pernah punya teman yang akhirnya memiliki resiko yang cukup tinggi terhadap terpaparnya virus HIV sebenarnya. Kemudian ada juga pasti yang pernah punya teman yang orientasinya akhirnya berbeda. Ketika aku jujur dengan sahabat-sahabat aku waktu pas aku bilang aku positif, aku akhirnya mengatakan bahwa I'm gay gitu ya. Dan dari sekian banyak, nggak banyak ya, dari beberapa sahabat yang akhirnya sampai hari ini masih komunikasi secara intens, itu akhirnya jadi mengecil. Circle-nya tadi tuh yang tadinya banyak, circle-nya jadi tadinya besar. Aku tuh orangnya dulu SMP, SMA itu sekolah tuh, aku tuh bisa dibilang bisa dibilang tukang ramein gini, tukang bikin rame gitu, tukang bikin rame suasana gitu. Ada aja banyolan gitu, karena aku sadari bahwa I'm gay ketika waktu pas SD itu aku udah menyadari bahwa kayaknya memang aku punya ketertarikan dengan sesama jenis. Tapi dulu belum tahu yang namanya gay, homoseksual dan segala macam. Dulu angkatan aku tuh aku taunya orang memanggil tuh biasanya bencong, Betty gitu-gitu kan. Dengan sebutan-sebutan seperti itu. Nah, aku tahu bahwa aku punya ketertarikan yang berbeda dengan sesama jenis aku, yang biasanya laki-laki tertarik dengan perempuan, kalau aku waktu itu laki-laki tertarik dengan
teman-teman aku sendiri yang laki-laki. Tapi bukan berarti aku tidak memilih ya. Maksudnya tidak semua teman-teman laki-laki aku akhirnya aku jadi tertarik, enggak juga gitu. Nah, dulu juga aku pernah sempat yang namanya, kalau sekarang mungkin yang namanya bullying, kemudian pelecehan, gitu. Aku sempat pernah mengalami itu. SMP aku pernah mengalami pelecehan waktu itu, tapi aku itu tidak merasa bahwa itu adalah pelecehan, karena buat aku, ya aku kalau suka sama laki-laki, ketertarikan sama laki-laki, ya aku milih gitu, meskipun dia teman aku, sahabat aku, lo melakukan pelecehan ke aku, kalau emang gue nggak suka lu, ya udah gitu. Istilah gini, jadi gay juga milih-milih kali gitu. Maksudnya kalau jadi gay juga milih-milih. Kalau lu bukan tipenya juga lu nggak akan digodain sama si gay itu gitu. Tenang aja, relax gitu loh. Lo jadi cowok juga nggak perlu takut-takut amat gitu. Gay juga bisa memilih gitu kan. Nah, SMP waktu itu aku sempat dilecehkan waktu itu dengan teman sekolah juga. Nah, ketika SMA punya geng, punya circle yang cukup besar. Nah, ketika kuliah, selesai kuliah, pas pindah ke Bandung, akhirnya bicara tuh jujur bahwa aku adalah gay, positif HIV dan segala macam. Nah, di circle yang tadi besar jadi kecil tuh, jadi kecil, jadi mulai sebelum akhirnya jadi kecil tuh, mulai itu banyak pertanyaan-pertanyaan tuh dari sahabat-sahabat yang Wan, kok lu gini sih, Wan? Kenapa sih lu kayak gini? Apakah lu gini segala macam? Banyak tuh pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti Intan tadi tanyakan ke teman yang sudah almarhum itu. Lu kenapa sih kayak gini? Lu kok bisa kayak gini sih? Kenapa sih kalau lu nggak bisa jaga diri lu meskipun lu kayak gini, lu jaga diri lu jangan sampai gini misalnya kayak gitu-gitunya. Banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Tapi yang mereka tidak tahu adalah sebenarnya perjalanan hidup yang dari SD, SMP, SMA itu kan mereka nggak tahu tuh bagaimana aku bisa harus bertahan hidup, bagaimana aku bisa akhirnya selama itu kan aku berbohong ya, selama itu aku membohongi publik istilahnya, membohongi semua orang bahwa ya aku hetero, aku laki-laki hetero, aku menyukai lawan jenis. Setiap aku keluar dari rumah tuh, waktu dulu tuh setiap keluar dari rumah untuk sekolah, aku tuh mulai istilahnya kalau anak-anak sekarang tuh bilangnya mulai ngencengin baut. Mulai ngencengin baut, bener-bener yang berusaha untuk tidak ngondek, tidak ngelambai gitu ya. Tapi nggak bisa ketika aku akhirnya ketemu dengan teman geng aku yang cewek, akhirnya ngobrol seperti biasa, ngebanyol seperti biasa, kan akhirnya nggak bisa tuh, tetap aja kelihatan gitu kan. Nah, itu yang akhirnya aku berusaha keras untuk bisa nutupin hal itu, tapi nggak bisa. Nah, hal-hal yang kayak gitu, yang tekanan dari keluarga, tekanan dari lingkungan, tekanan dari sahabat dan sekolah, itu yang bikin bagaimana sih orang anak kecil yang akhirnya harus bertahan gitu dengan orientasinya yang berbeda ini gitu, sampai pada akhirnya ketika sudah berani untuk mengungkapkan diri, ternyata nggak banyak juga tuh teman-teman sahabat yang akhirnya mundur pelan-pelan gitu. Tapi di satu sisi aku juga tidak bisa melarang gitu, kayak misalnya aku punya teman kayak Intan, aku juga nggak bisa melarang Intan untuk bisa mengkritik aku istilahnya, atau misalnya akhirnya pada akhirnya Intan akan menjauhi aku karena orientasi aku berbeda, atau karena status HIV aku positif gitu. Aku nggak bisa melarang Intan gitu, karena ya itu tadi satu sisi setiap orang punya pilihan. Setiap orang punya pilihan. Aku awalnya juga marah gitu. Gila, kenapa sih gue kayak gini? Kenapa sih gue ditinggal dan segala macam? Tapi aku mikir lagi, aku mau dihargai nih pilihanku, tapi aku juga harus menghargai nih pilihan teman-teman aku. Pilihan teman-teman aku adalah menghindari aku. Pilihan teman-teman aku adalah tetap bersama aku. Jadi aku bisa harus menghargai itu. Begitupun mereka juga harus menghargai pilihanku. Pilihanku sebagai gay, pilihanku akhirnya punya status HIV positif, pilihanku akhirnya bisa terjun ke dalam dunia HIV/AIDS menjadi aktivis, itu pilihanku. Dan aku harus menghargai pilihan mereka yang akhirnya tetap bersama aku jadi sahabat, atau pilihan mereka yang akhirnya mundur untuk lebih memilih
ya tidak mau tahu, bukan berarti mau against melawan aku, tapi ya udah cukup tahu aja dan udah menghindar gitu, tidak mau mengetahui kehidupan aku selanjutnya gitu. Jadi aku hargai itu gitu loh. Itu. Oh, Kang Abel luar biasa sekali ya. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya terkait pengalaman pribadi dan pengalaman sebagai CEO dan pengalaman-pengalaman yang lainnya. Saya dulu ya, waktu masih sangat awam dan mudah sekali menjustifikasi terkait orang yang positif HIV/AIDS gitu. Tapi setelah saya masuk ke jaringan Gus Durian gitu, karena di jaringan Gus Durian itu kita semua yang memiliki orientasi seksual berbeda banyak, pokoknya beragam macam orang ada di sana gitu. Dan saya sempat berpikir seperti ini, seorang Gus Dur saja, beliau seorang ulama yang ilmunya sangat luas, betul, seorang cendekiawan, seorang presiden bisa memiliki pemikiran yang sangat terbuka dan toleransi yang sangat tinggi. Tapi kenapa saya enggak gitu? Nah di situ saya mulai sekarang saya pengen jadi aktivis HIV/AIDS gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang saya menjadi salah satu pengurus warga peduli AIDS di Kota Bandung. Ya. Doa saya terkabul. Pikiran saya jadi semakin sangat terbuka. Mereka itu bukan untuk distigma dan didiskriminasi, tapi mereka itu perlu dilindungi dan harus dibantu dari masalahnya yang terdahulu dan yang sekarang gitu. Kang Abe, satu hal lagi nih. Pesan Kang Abe kepada kita sebagai masyarakat awam yang terhadap pengetahuan HIV/AIDS gitu, dan apalagi awam terhadap kenapa sih stigma dan diskriminasi itu harus diberhentikan gitu, dan memang harus dihilangkan, harus dihapus, bukan diberhentikan lagi gitu ya. Apa pesan Kang Abe? Iya, sebenarnya kalau ngomongin soal stigma diskriminasi itu menjadi cukup berat ya Intan, karena pilihan orang untuk mau menerima orang lain apa tidak sebenarnya. Mau menerima kayak Intan tadi, akhirnya Intan memilih untuk ya ternyata gue harus membuka nih diri gue kepada orang lain gitu, terhadap orang lain yang ternyata menurut gue tadinya yang awalnya mungkin tidak perlu dibantu, ternyata enggak, ternyata memang perlu dibantu. Dan inilah cara gue adalah membuka diri. Nah, ngomongin soal stigma dan diskriminasi, apa ya, kalau aku tuh ngasih pesan ke orang awam ya, masyarakat memang punya prinsip. Masyarakat memang punya prinsip. Selagi prinsip itu bertentangan dengan prinsip kita gitu ya, dengan apa yang kita yakini, ya jangan gunakanlah prinsipmu gitu untuk menghadapi prinsip yang lain yang berbeda dengan dirimu, tapi gunakanlah hatimu gitu loh. Gunakan hatimu, bukalah hatimu gitu. Bukalah pikiranmu, bagaimana kamu bisa menerima orang lain dengan prinsip yang berbeda denganmu. Karena ya itu tadi, aku melihat dulu, zaman dulu kayaknya Indonesia tuh masih yang namanya toleransi itu masih cukup kental gitu, masih cukup tebel gitu toleransinya, masih kerasa banget gitu ya. Makin lama gini tuh aku tidak lagi cukup banyak melihat orang tuh mau menghargai orang lain, orang mau peduli dengan orang lain gitu ya. Jadi sebelum kita memberikan cap negatif ke orang lain, ya dilihat dulu apakah kita cukup pantas untuk tidak untuk memberikan cap ke orang lain, cap negatif ke orang lain. Apakah kita cukup pantas untuk tidak dinilai negatif oleh orang lain gitu. Jadi sebelum kita memberikan stigma ke orang lain atau memberikan diskriminasi ke orang lain,
Marilah kita lihat ke diri kita sendiri dulu. Apakah kita sudah cukup baik? Apakah kita sudah cukup baik untuk tidak distigma sama orang lain dan didiskriminasi sama orang lain? Kalau kita sudah cukup baik, mangga silakanlah mendiskriminasi orang lain atau menstigma orang lain. Dan aku rasa belum ada satu orang pun yang cukup baik untuk bisa menilai dirinya cukup baik ketika dia harus menstigma dan diskriminasi orang lain. Karena itu pun juga seperti itu. Aku nggak merasa diriku baik, cukup baik, dan harus bisa menstigma orang lain. Itu sebabnya kenapa kalau ketika mau mulai stigmain orang atau mulai mau ngomongin orang atau mulai iniin orang, aku bilang, aduh, ya gue aja nggak sebaik mereka gitu, gue aja belum tentu sebaik mereka, tapi gue udah mau mulai menilai orang lain. Jadi itulah pesan aku buat kita semua gitu, buat orang awam, buat orang yang punya pendidikan bagus, buat siapapun gitu yang melihat podcast ini dan mendengarkan podcast ini. Sebelum kita memberikan stigma kepada orang lain, sebelum kita mencap negatif ke orang lain, yuk marilah kita sama-sama melihat dan mengaca, bercermin, apakah kita cukup pantas, apakah kita cukup baik untuk bisa tidak distigma orang lain atau tidak bisa diberi label negatif oleh orang lain, barulah kita bisa memberikan label negatif ke orang lain. Kalau kita masih merasa bahwa diri kita belum mampu, itu tolonglah jangan memberikan label negatif ke orang lain, apalagi orang lain yang sebenarnya membutuhkan bantuan kita, membutuhkan support dari kita. Gitu, Intan. Hargailah seseorang jika ingin dihargai, gitu ya, Kang? Betul kan, sebenarnya itu doang loh. Kalau lu mau dihargain, mangga hargai orang lain. Kalau lu mau kalau lu mau dianggap, ya anggaplah orang lain gitu. Kang Abe, terima kasih sudah banyak berbagi cerita pengalamannya. Sudah hampir 1 jam loh, nggak terasa ya ini, Kang. Terima kasih. Ya. Saya jadi tidak bisa berkomentar apa-apa gitu. Intinya teman-teman semua, kenapa sih stigma itu harus bisa berhenti gitu? Atau mungkin ini slogannya nih, Bandung unggul tanpa stigma. Kenapa? Ya, karena tanpa stigma. Benar. Karena kita itu harus bisa memahami bahwa seseorang itu punya masalah yang terdahulu dan masalah yang sekarang yang harus bisa diselesaikan, dan ternyata tidak semua orang itu sudah bisa menerima dengan ikhlas masalahnya yang dahulu, sekalipun itu sudah beberapa tahun ke belakang, sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun. Ya. Dan itu juga, Intan, sebenarnya gini, aku juga lupa. Stigma dan diskriminasi ini bukan hanya untuk orang yang hidup dengan HIV, Intan. Jadi ini juga berlaku untuk semua orang sebenarnya. Orang yang jadi minoritas, orang yang disabilitas, atau siapapun sebenarnya. Ini tidak hanya berlaku untuk orang yang hidup dengan HIV. Jadi semoga Bandung unggul tanpa stigma ini untuk benar-benar semua warga Bandung yang merasa bahwa pernah di stigma dan diskriminasi sudah tidak ada lagi di Kota Bandung, karena masyarakat warga Kota Bandungnya sudah benar-benar mau membuka hatinya dan menerima orang lain dengan hati yang terbuka, dengan lapang dada, dan seperti kata Umi kemarin, dengan penuh cinta. Benar sekali, Kang Abe. Kang Abe, terima kasih ya sudah menemani saya ngobrol-ngobrol ini. Kalau nggak ada Kang Abe, saya cuap-cuap sendiri, mungkin tidak akan ada yang mendengarkan. Ngapain sih? Karena ini orang 1 jam gitu ya ngobrol. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini terkait banyak hal yang tidak bisa saya sebutkan tadi sudah campur-campur ya jadinya ya. Tentang food and tourism influencer, kemudian tentang stigma dan diskriminasi, kemudian tentang masalah yang berkaitan dengan orientasi seksual. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Intan Aprilia Lisdiani dan ditemani oleh teman saya. Dan saya Iwan Jugo. Ya. Akhir kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih WPA Kota Bandung, terima kasih Intan.